bisa bertemu walaupun masih online ya. Sabar dulu teman-teman. Tuhan pulihkan semuanya, maka kita bisa berjumpa kembali secara offline. Ya kan Mama Caca? Iya, Mimi. Hai teman-teman, selamat pagi. Iya, kita mau mulai sekolah minggu online ini ya. Tapi sebelumnya kita angkat satu lagu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan Yesus. Semuanya penuh sukacita ikut bernyanyi ya Mama Caca ya. Iya, Mimi. Iya, kita nyanyi untuk Tuhan, harus senyum, harus ketawa, berbangkit, berdiri kita nyanyi sama-sama. Oke. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ini tanya siapa yang rajin membaca kitab suci? Saya. Wah, Aku baca Bible. baca Bible, good. Kalau yang belum bisa baca, yang dibacakan Papa dan Mama. Papa dan Mama saat berdoa atau membuka kitab suci, kalian duduk di sebelahnya minta diceritain apa sih ceritanya itu. Gitu ya teman-teman ya. Panda, kamu rumahnya di mana sih sebetulnya? Aku di hutan. Oh, di hutan. Di hutan pagi siang malam gelap ya Panda ya? Enggak dong, aku selalu merasa terang. Karena Tuhan Yesus. Wah, iya ya teman-teman ya. Ditemani Tuhan Yesus itu di mana-mana jalan-jalan kita itu terang benderang. Tidak perlu merasa takut. Kadang-kadang teman-teman ada yang merasa kalau tidur malam ya, Mama Caca ya, sama Papa Mama lampunya dimatikan terus marah. Jangan dimatikan, aku takut gitu ya Mama Caca. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa takut Mama Caca? Berdoa. Cuma satu syarat teman-teman. Berdoa, merasa takut, cemas, khawatir, sedih, dibawa dalam doa. Tuhan Yesus itu nggak jauh, nggak kemana-mana, cuma sejauh apa ini? Berdoa ya. Yuk kita sekarang teman-teman siap ya. Romo mau menyapa loh, nggak usah diam-diam. Kalian kalau ditanya menjawab. Sudah kangen toh sama Romonya karena sudah lama tidak ikut ke gereja sama Papa Mama ya. Mari Romo, silakan. Hai semuanya. Hebat. Ya, Halo ya. Rama. Halo. Rama. Halo Rama. Halo. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Gak sehat. Sehat. Jadi hanya itu. Oh, ya. Nggak sehat. Sehat Romo gitu.
Kedengeran loh. Terima kasih. Selamat Selamat pagi semuanya. pagi. Selamat pagi. Sampai ya kita nggak jumpa ya. Iya, lama kita nggak jumpa. Nah, sama Romo juga kangen sama kalian. Tapi kita nggak apa-apa karena ya memang ada pandemi ini memang kita bisa berjumpa melalui visual ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bersama-sama bisa melihat bertatap muka walaupun melalui visual ya. Jarak jauh. Yang penting adik-adik sehat di rumah gembira. Ya, walaupun tidak bekerja tapi masih jadi semangat untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, wah. Hari ini kita akan mengawali dengan doa ya. Ya, betul. Teman-teman, sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik, duduk yang manis, lalu Halo teman-teman, jumpa lagi. Walaupun dalam Zoom, kita tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Tetap rajin membaca kitab suci dan tetap semangat memuliakan Tuhan Yesus. Oke, kali ini Kak Nancy akan bercerita tentang krisis iman dan identitas. Ada dua bab, yaitu krisis iman dan identitas pada Perjanjian Lama dan satunya lagi pada Perjanjian Baru. Kita ikuti dulu ya yang Perjanjian Lama ya. Oke. Di zaman Perjanjian Lama, umat Israel itu pernah mengalami krisis, ya, sama kayak kita. Sekarang kita krisis karena corona. Nah, ini umat Israel krisis karena terjajah. Nah, bangsa Yehuda itu adalah bagian dari kerajaan Israel yang diserang oleh kerajaan Babel. Mereka dibawa ke tempat pembuangan di tanah Babel dan kemudian dipekerjakan di sana, mengalami kehidupan di sana, tapi harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan dari kerajaan Yehuda. Ya. Nah, mereka sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya bisa berkehidupan seperti biasa, bisa. Mereka bisa berdagang, mereka bisa mengalami kehidupan yang biasa. Tapi mereka tidak bisa melakukan tradisi-tradisi memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena bait Allah sudah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan mereka tradisi-tradisi seperti hari Sabat itu ditiadakan lagi. Nah, mereka resah, mereka gelisah. Bagaimana ini? Dan pada suatu saat mereka didatangi oleh nabi-nabi palsu. Nah, nabi palsu ini berkata, "Loh, kamu kan umat pilihan Allah. Ngapain kamu bingung? Toh kamu nanti akan diselamatkan oleh Tuhan." Tapi kapan? Setelah 10 tahun, setelah bertahun-tahun tidak ada kunjung. Tiba saatnya mereka pulang kembali ke Yerusalem, ke kampung halamannya. Nah, terus kemudian datang seorang nabi, Yehezkiel. Ya, mereka mengingatkan, loh, Allah yang kamu sembah itu loh yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan alam semesta semua. Nah, para pembesar-pembesar Israel di tanah pembuangan ini pun juga melakukan pengerjaan penulisan kitab Kejadian sampai Ulangan. Jadi mereka berkegiatan itu seperti biasa. Namun pada aplikasi kehidupan mereka tidak bisa beribadah. Mereka terus kemudian Yehezkiel bilang, "Loh, itu yang disembah oleh dewa-dewi Babel itu siapa? Itu hanya patung. Nah, yang Allahmu itu adalah Allah yang menciptakan semesta ini." Terus kemudian ada lagi Nabi Deutero Yesaya namanya. Nah, itu juga mengingatkan,
Janganlah kamu ikut-ikutan orang Babel menyembah patung, tapi sembahlah Allahmu. Sembahlah Tuhanmu yang maha besar, yang menciptakan seluruh isi bumi, seluruh kekayaan alam, dan seluruh semesta yang ada. Terus kemudian akhirnya umat Israel berbalik kepada Allah mereka, terus kemudian membentuk sebuah sinagog, yaitu mereka berkumpul bersama, terus kemudian mengadakan ibadah, memuji Tuhan, membaca kitab suci. Mereka juga memberikan seperti hari Sabat, terus kemudian merayakan hari Sabat itu menjadi suatu kebersamaan lagi di dalam mereka. Terus kemudian bersunat menjadi tanda bahwa mereka tetap umat yang setia kepada Tuhan. Akhirnya dari pertobatan itu, dari kembalinya umat Israel kepada Tuhan yang Maha Agung, kepada Yahweh pada saat itu menjadi tanda pertobatan tersendiri. Dan Tuhan pun memakai Raja Kores untuk membebaskan umat Israel dari Babel. Begitu. Jadi Babel diserang sama Raja Kores, terus kemudian umat pilihan Allah, umat bangsa Israel ini tadi bisa kembali ke Yerusalem, ke tempat tanah mereka. Seperti itu. Jadi Allah itu kadang menggunakan tangan orang lain untuk tetap membebaskan kita. Begitu ya. Sekarang kita dengarkan cerita dari Perjanjian Baru yang akan disampaikan oleh Kak Lukas. Silakan Kak Lukas. Halo teman-teman semua. Sekarang Kak Lukas saatnya akan bercerita ya. Ceritanya masih yang sama seperti Kak Nancy tadi, yaitu tentang krisis iman dan kepercayaan diri para rasul setelah Yesus wafat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ketemu yuk sama salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon. Ditunggu. Hai teman-teman semua, perkenalkan, namaku Simon Petrus. Aku adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Aku akan bercerita bagaimana aku bertemu dengan Tuhan sampai aku sendiri merasa malu untuk mengakui Tuhan. Aku ingat waktu itu aku sedang bekerja di danau. Pasti kalian tahu kan danau apa itu? Aku seorang nelayan. Tugasku mencari ikan. Lalu pada saat itu ada seseorang yang datang dan dia berbicara padaku. Wibawanya begitu besar. Melihat dia, hatiku tergetar. Dan dia mengajakku untuk ikut bersamanya. Sejak saat itu, aku baru tahu kalau dia adalah Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang saat ini kita selalu doakan. Saat ini selalu kita sembah, selalu kita ingat di dalam setiap hidup kita. Aku ingat banyak kejadian yang terjadi di hidup kami. Kami melihat Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bahkan Yesus berkuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Yesus juga menerima anak-anak kecil yang biasanya selalu jauh daripada Tuhan, tetapi Yesus merangkulnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, masa-masa itu adalah masa-masa yang indah untuk kita. Kita berkeliling ke seluruh pelosok negeri untuk memberitakan bahwa Tuhan sayang dengan manusia. Dan Dia akan menyelamatkan manusia.
kami murid-muridnya, aku Petrus, dan ke-11 saudara-saudaraku, berpikiran juga bahwa Yesus adalah Mesias yang akan mempunyai kekuasaan besar di dunia. Dan dia akan memimpin sebuah pasukan militer yang akan membebaskan kita, bangsa Israel, dari penjajahan bangsa lain. Kami selalu percaya seperti itu. Tapi Yesus berkata kepada kita semua, murid-muridnya, bahwa dia harus menderita. Untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus mati di kayu salib. Kami tidak mau percaya sebetulnya pada hal itu. Karena harapan kami, harapan kita semua bertolak belakang. Dan tibalah pada saatnya ketika di taman itu, di Taman Getsemani, kami menemani Yesus berdoa. Datang segerombolan orang menangkap dia. Kami mulai merasa takut akan terjadi apa dengan Yesus. Dan kami juga akan terkena imbasnya. Kami lari. Kami takut. Tapi secara diam-diam, aku Simon Petrus mengikuti Yesus. Ingin tahu bagaimana kabar Yesus, dibawa kemana dia, dan dia akan mengalami apa. Aku tahu dia dibawa ke rumah Imam Agung. Tapi ketakutan kembali menyerangku, dan aku menyangkal bahwa aku mengenal Yesus. Aku juga tidak berani untuk mendekati Yesus ketika Yesus memanggul salibnya menuju Golgota. Aku dan saudara-saudaraku juga tidak berani. Kami takut melihat Yesus sudah disalib di Golgota. Dan kami sebetulnya malu. Karena yang menguburkan Tuhan kami, yang kami cintai, adalah para wanita dan bukan kami. Kami seperti dikejar-kejar oleh musuh yang besar. Dan kami kehilangan semangat. Karena kami merasa bahwa Yesus sudah tidak bisa bangkit lagi. Karena Yesus sudah hilang dan Yesus tidak bisa mengabulkan harapan kami. Kami menjadi sedih. Itulah yang kami rasakan. Mohon maaf kalau kami sebagai manusia selalu jatuh dalam dosa dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Aku Petrus, murid Tuhan yang terkasih, menceritakan untuk kalian supaya kalian lebih baik daripada kami. Salam. Yuk, lagi berdiri. Nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh aras-arasan. Apa sih aras-arasan itu? Nggak ada. Anak Tuhan semuanya semangat. Yuk, kita nyanyi ya. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita kalau rajin baca kitab suci, pasti kita bertumbuh. Ya, pasti semua anak-anak sekolah minggu di Gereja Leli, di MDKS, semua tahu lagu itu ya. Nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Terima kasih Kak Lukas. Kak Lukas tadi sudah menjadi Rasul Petrus ya. Nah, apa kesimpulan dari dua cerita tadi yang Kak Nancy berikan dan yang Kak Lukas sampaikan? Nah, ya, satu, Tuhan selalu menolong kita. Yang kedua, Tuhan selalu mengasihi umatnya. Ya kan? Nah, Tuhan memiliki kerajaan surga. Jadi, Tuhan itu selalu mengasihi. Kasihnya itu sempurna bagi kita semua. Jadi, aku sebagai anak Allah itu beruntungnya diriku ya dikasihi oleh Tuhan 100% sampai Tuhanku rela mati di kayu salib. Nah, seperti itu. Sampai dosaku ditebus olehnya. Dan dia adalah Bapakku. Kita memanggil Bapa dalam doa Bapa kami toh. Nah, itu. Terus kemudian Allah itu adalah sumber kasih. Jadi Allah adalah kasih. Nah, minggu lalu Kak Nancy ajarkan untuk bersama-sama membacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 di video ya. Yang semua terima bisa tahu kan? Nah, ya. Itu yang menjadikan kita kuat. Jadi membaca kitab suci itu berarti istilahnya mengambil dari sumber kasih itu sendiri. Jadi supaya kita bisa berlaku baik, supaya kita bisa memahami Tuhan, itu rajin membaca kitab suci. Ya. Jadi Allah tidak pernah putus untuk mencintai kita. Ibaratnya kitab suci itu sebagai buku cinta Allah kepada kita. Yuk, sekarang siapa yang mau menjadi anaknya Tuhan? Nah, semua kan? Nah, mulai sekarang, rajin-rajinlah membaca kitab suci. Karena hidupmu nanti akan dituntun oleh Allah sendiri. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Nia dalam kreativitas. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama kitab yang ada dalam kitab suci kita. Nah, jangan lupa kitab suci kita ada 2. Ada kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru. Nah, yuk kita mulai. Kita belajar mulai dari kitab perjanjian lama dahulu. Kitab perjanjian lama ada 3 bagian. Nah, yang pertama adalah kitab sejarah Taurat Musa dan kitab sejarah. Bagian yang kedua adalah kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Yang ketiga adalah kitab para nabi. Nah, kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan kepada perjanjian baru. Di kitab perjanjian baru kita ada 5 bagian. Yang pertama adalah kitab Injil. Nah, yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan semua hal tentang segalanya yang ada setelah Yesus naik ke surga. Yang ketiga ada kitab 13 surat Rasul Paulus. Yang keempat adalah kitab pengajaran tokoh gereja perdana. Gereja perdana itu gereja yang pertama kali ada. Yang kelima adalah kitab yang menceritakan tentang penglihatan akhir dunia, yang kita sebut kitab Wahyu. Nah, sudah lengkap ya teman-teman. Hari ini Kak Nia membuat nama-nama kitab itu dengan bentuk bunga, sehingga bisa kita rangkai menjadi seperti taman bunga.
banyak sekali bunga-bunga yang bermekaran di sana. Tapi teman-teman di rumah boleh membuatnya dengan kreasi masing-masing. Boleh seperti gerbong kereta yang panjang, boleh seperti rantai, nanti yang bisa disambung menjadi untayan kalung. Itu teman-teman boleh berkreasi sendiri. Nah, yang paling penting yang harus kita ingat adalah tugas kita selanjutnya. Kita harus ingat, kita harus rajin membaca kitab suci. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ketika kita mau membaca kitab suci, kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan menyertai kita membaca kitab suci ini. Nanti dengan penyertaan Tuhan kita akan memahami segala cerita tentang Tuhan Yesus yang kita cintai. Oke? Nanti dengan kita rajin membaca kitab suci, pasti perlahan-lahan nama-nama kitab ini akan terhafal oleh kita dengan sendirinya. Begitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nah, sudah ya teman-teman ya. Kreativitas sudah, materi sudah, nyanyi-nyanyi sudah, ya seru sekali. Iya, semua hebat. Tinggal kami menunggu hasil siapapun yang mengerjakan tugas itu anak hebat. Bagi yang belum mengerjakan tugas, ya tidak apa-apa, tidak usah kecil hati. Ditunggu ya, paling lambat hari Sabtu. Sebelum hari Sabtu boleh dititipkan ya. Boleh ke Mimi, boleh ke Kak Nancy ya. Nanti diantar sama pembinanya juga boleh. Ditunggu kreativitasnya. Tadi kan kita sudah percaya dan meyakini bahwa kita itu disayang Tuhan Yesus teman-teman. Ya Kak Nancy ya, disayang, kita disediakan, difasilitasi untuk tetap bisa bertemu walaupun dengan Zoom dan online. Nah, kita nyanyi ya Kak Nancy ya. Kita nyanyi ya teman-teman ya. Kalian tahu lagu Sayang Sayang Disayang? Bisa ya teman-teman ya? Bisa ya? Nyanyi sama-sama ya teman-teman ya. Halo? Loh, kok hilang? Timut semuanya. Oh, timut semua. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang-sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bye-bye. Sampai jumpa. Foto dulu. Foto dulu ya. Oke, foto dulu ya. Videonya dibuka semua. Videonya, speakernya dibuka semua teman-teman. Video. Videonya dibuka semua. Ikut. Udah kelihatan kok ikut. Udah ada tulisannya kok Rafael. Semua otomatis Pak. Teman-teman, kelihatan nggak? Di foto dulu ayo semuanya muncul. Wah, banyak kan sih. Banyak kan? Gila nih. Nanti fotoin dulu. Banyak banget, 56. Banyak kan? Itu harus ya. Mana ini? Bye. Satu tuh. Mungkin dikit lagi. Aku terima kasih.
Bisa. Dadah Kak Nancy, dadah Mimi. Mami, ternyata yang di gereja Leli DP host itu Mami tanda DP. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu